Ini tidak ada nama pengirimnya, no name. Matius 7 ayat 22. Pada akhir zaman banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, aku bersaksi atas namamu, aku bernubuat atas namamu, aku mengusir setan atas namamu, membuat mujizat atas namamu, dan menginjil atas namamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, enyahlah daripada hadapanku. Ini pertanyaannya, apa maksud dari ayat tersebut, Pak Pendeta? Saya bacakan ayatnya, Matius 7 ayatnya yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Demikian, Pak Pendeta. Terima kasih. Kita baca ayat 21 sampai ayat yang ke-23 supaya lebih lengkap lah. Tolong dibacakan, Andrew. Ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Terima kasih. Ini dikatakan pada hari terakhir, bukan dikatakan pada hari-hari terakhir. Jadi ini menggambarkan apa yang akan terjadi pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana Tuhan Yesus akan mengatakan kepada mereka yang tidak mengikuti Dia dengan sepenuhnya, yang hanya mau menyebutkan namanya, tetapi tidak mau melakukan kehendaknya, maka orang-orang itu tidak akan selamat, kata ayat ini. Karena sangat jelas. Mereka katakan, bukankah kami bernubuat demi namamu, lalu kemudian mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu. Semua dilakukan di dalam nama Yesus. Di dalam mengajar, atau mungkin orang itu bernubuat dan mengaku sebagai nabi, dan melakukan sesuatu di dalam nama Yesus, atau atas nama Yesus. Lalu membuat mujizat juga di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus katakan, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya apa? Tidak pernah ada hubungan yang terjalin antara kamu dengan aku. Kenapa? Oleh karena dalam ayat yang ke-21, mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus menggunakan istilah enyahlah daripadaku. Ini suatu peristiwa yang tentu akan sangat menyedihkan sekali, karena kita tidak mau mengikuti kehendak Allah, tapi kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita hanya mau menyebut namanya, tapi kita tidak mau melakukan kehendaknya. Kita mau berdoa di dalam namanya, tetapi ia memberikan kepada kita perintah-perintahnya. Kita tidak mau melakukan akan perintahnya. Mengikuti Tuhan Yesus itu adalah merupakan sebuah hubungan. Dan hubungan itu adalah dalam suatu perjanjian. Dan dalam suatu perjanjian itu ada yang disepakati bersama-sama. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Ya, kita berdoa di dalam nama Yesus, dan itu diajarkan oleh Tuhan Yesus juga di dalam Yohanes pasal yang ke-15, di mana kita meminta sesuatu di dalam namanya. Kalau ada mujizat yang dilakukan di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Ada nabi yang bernubuat di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Tetapi
Kalau itu dilakukan hanya sekedar menyebutkan nama Yesus, tetapi orang tersebut tidak mau menaklukkan dirinya di bawah kehendak dan kuasa Yesus untuk menerima perintah-perintahnya, mengikuti ajarannya, sungguh-sungguh percaya dan mau mengikat suatu hubungan dengan Yesus Kristus, maka pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, sangat disayangkan. Yesus katakan, enyahlah. Di dalam Matius pasal yang ke-25, ada dua perumpamaan yang lain juga, yang menggunakan juga istilah enyahlah. Ya, contohnya dalam Matius pasal yang ke-25, kita boleh baca di dalam ayat yang ke-41. Kita baca dulu ayat yang ke-31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu kita tahu ceritanya, pada saat itu, pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada suatu perumpamaan yang menggambarkan apa yang terjadi. Orang akan dipisahkan antara yang pengikut Kristus yang betul-betul mengikut Kristus dengan yang tidak mengikut Kristus. Karena di sini dalam perumpamaan ini yang mengikuti Kristus itu nampak dari apa yang ia lakukan. Sementara yang mengikut Kristus hanya karena ia mengaku mengikut Kristus, dan ia pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali itu ternyata Tuhan Yesus katakan dalam ayat yang ke-41, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, karena mereka menyangka mereka ikut Yesus, tapi mereka tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka. Dan pada hari-hari terakhir ini, karena tadi di dalam Matius 7 ayat 21-22, khususnya ayat 22, mengatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu, bukankah kami berbuat mujizat melakukan mujizat demi namamu? Betul, ini akan banyak terjadi di zaman akhir, di mana akan ada nubuat-nubuat dan mujizat-mujizat. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Matius 24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bagaimana mereka bisa menyesatkan orang-orang pilihan? Karena mereka akan melakukan nubuat-nubuat dan juga mujizat-mujizat, tetapi sayangnya ini nubuat yang palsu dan mujizat yang palsu. Kalau kepalsuan nubuat atau kepalsuan mujizat itu nyata-nyata, sangat jelas itu palsu, orang-orang pilihan tidak akan disesatkan. Tetapi kepalsuan itu tidak tampak dengan sangat jelas, sangat samar, seakan-akan itu tampaknya nubuat yang asli, sehingga seakan-akan ajaran itu seperti ajaran yang asli, sehingga tampaknya mujizat itu seperti mujizat yang asli. Karena itu tampak seperti yang asli, seperti betul-betul seakan-akan datangnya dari Tuhan. Maka ayat 24 tadi mengatakan, mereka sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kalau yang palsu itu sangat jelas, orang tidak akan membelinya. Tapi kalau yang palsu itu ditulis juga di situ, di produk yang palsu itu, yang mengatakan hati-hati terhadap yang palsu, seakan-akan itu asli, itu bisa sangat menyesatkan. Jadi apakah pedoman kita? Pedoman kita sudah sangat jelas, dan itu disebutkan oleh mulut Yesus sendiri, dan sudah dicatat itu di dalam Matius pasal yang ke-7 tadi, yaitu biarlah kita melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan melakukan kehendak Bapa di sorga ini bukanlah ajaran diselamatkan oleh perbuatan, tidak, tetapi pendorong
yang membuat kita melakukan kehendak Bapa di sorga adalah karena kita mengasihi Dia sebagai suatu ungkapan sambutan kita terhadap kasih karunia yang Ia sudah berikan kepada kita. Kurang lebih demikian. Terima kasih.